amati sejak pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, Kabupaten Rotendao telah bergerak cepat dengan membentuk gugus tugas melalui keputusan Bupati Rotendao nomor 139 /KEP/HK /2020 dan telah bekerja sampai dengan hari ini sesuai dengan informasi terakhir dalam pantauan bahwa terdapat 471 ODR dan 40 ODP. Banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan COVID-19, meskipun banyak informasi yang sudah diperoleh dari berbagai media, namun masih terdapat sejumlah pertanyaan, baik itu menyangkut dengan COVID-19 sendiri, apa itu COVID-19, bagaimana penyebaran, kemudian bagaimana penanganannya, tentu akan dijelaskan, didiskusikan sore hari ini, dan juga bagaimana dan apa saja yang sudah dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 Kabupaten Rotendao, kemudian rencana-rencana ke depan akan didiskusikan pada sore hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan tim. Saya sendiri Janus selaku pemandu atau moderator, dibantu oleh co-moderator Ibu Rosa Bria, co-host Pak Sirwin Upi, Ibu Marhindun, dan Ibu Rahma. Kemudian akan bergabung bersama kita dalam diskusi sore hari ini 4 narasumber. Merencanakan ada 4 narasumber, namun karena masih ada agenda lain sehingga satu narasumber masih memiliki urusan dinas lain yang belum bisa ditinggalkan, belum bergabung bersama kita, sehingga pada kesempatan ini sudah bergabung 3 orang narasumber, yaitu perkenalkan yang pertama Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Rotendao Bapak Jermin Haning PhD. Yang kedua Direktur RSUD BAA Bapak Dr. WP Adi SPPD. Dan yang ketiga Kalak BPBD Kabupaten Rotendao Bapak Dixel S. Haning SE. Sebelum kita mulai diskusi, secara singkat saya akan menyampaikan mekanisme diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama bahwa pada saat diskusi semua mikrofon, jadi Bapak Ibu silakan melihat mikrofon kalau dimatikan memang itu disetting oleh host sehingga Bapak dan Ibu semua hanya bisa mengikuti, mendengar, kemudian nanti akan secara bergiliran diberikan waktu untuk berbicara. Yang berikut, setiap narasumber akan menyampaikan materi awal, dan materi awal ini akan disampaikan dalam durasi 2 menit secara bergantian. Kemudian setelah itu peserta diskusi akan diberikan kesempatan untuk memberikan saran pendapat, dan karena itu bisa mendaftar mulai dari sekarang lewat aplikasi. Ada menu untuk raise hand, mengangkat tangan di sana, nanti akan didata oleh tim. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melakukan chat pada menu chatting. Silakan dilakukan chatting, memberikan daftar pertanyaan. Nanti akan dipilih sejumlah pertanyaan berdasarkan berbagai kriteria yang sudah kita sepakati oleh tim untuk diberikan kesempatan berbicara. Setiap pembicara nanti akan diatur waktunya 1 menit dari peserta. Demikian untuk penjelasan awal untuk pelaksanaan diskusi. Dan untuk itu waktu pertama kami berikan kepada
narasumber kita. Yang pertama, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Rotenda, Bapak Jeremy Hanif, PhD. Silakan, Bapak, waktu kurang lebih 2 menit. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore teman-teman semua. Ada muka-muka baru ya, ada Dince Bunda, ada Ramli Tupu, ada Raja Tuka. Oke, waktunya singkat jadi begini. Pada level kebijakan, perlu saya sampaikan bahwa pemerintah Rotendao sangat serius, bahkan sangat amat terlalu serius dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Rotendao. Kita termasuk kabupaten yang bergerak cepat ya. Kita sudah membentuk gugus ini jauh hari sejak tanggal 23. Kemudian kita sudah produksi banyak protokol. Kalau nggak salah itu ada 28 protokol yang menuntun kita dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Kemudian untuk support dari stakeholder lain juga sudah luar biasa. Dari TNI, Polri, dari instansi vertikal lain. Juga tidak kalah penting adalah dari sukarelawan, dari swasta, dari lembaga swadaya masyarakat, bahkan individu yang memberi dukungan material maupun imaterial. Luar biasa, banyak sekali bantuan yang kami terima. Hal yang menarik adalah saya melihat ada kesadaran, entah karena ketakutan atau apa, masyarakat yang tinggi. Masyarakat Rotendao sangat aktif mendukung, terutama dalam menyediakan informasi kepada kita tentang keberadaan orang yang baru datang dari area berisiko di Rote. Nah, hampir tiap hari itu ada laporan 2-3 orang yang datang di Rote yang mungkin karena kelalaian, tidak sadar sehingga waktu pengisian form terlewatkan, tapi kemudian kita tertolong oleh informasi yang datang dari masyarakat. Dan juga untuk mereka yang kemudian kita minta untuk dikarantinakan secara mandiri, juga masyarakat ikut aktif memantau, sehingga mereka yang tidak taat juga tim gugus menjumpai mereka dan memberi kesadaran, penyadaran bahwa tidak baik apa yang mereka lakukan. Semestinya mereka tetap dalam rumah sesuai dengan protokol karantina mandiri. Nah, seperti sejauh mana realisasinya hingga saat ini? Pertama, untuk karantina mandiri, karantina wajib di Rusunawa itu hingga saat ini tim masih sedang menjumpai beberapa OR yang baru tiba tapi tidak mengisi formulir. Jadi artinya jumlahnya terus bertambah, tapi hingga saat ini sudah ada 83 orang dari area berisiko yang kita sudah karantinakan. Ada yang kondisinya dari aspek kesehatan membaik, tidak ada tanda-tanda yang patut kita khawatirkan, sehingga kami pindahkan karantina ke rumah. Kemudian dari 83 orang itu ada juga yang sudah kami karantinakan untuk kedua kali, karena setelah melakukan karantina mandiri ternyata saudara ini tidak taat sehingga terpaksa kami harus bawa kembali untuk melakukan karantina wajib. Kemudian namun demikian kami melihat bahwa ada peningkatan arus penumpang balik atau apalah ke Rote dalam beberapa hari terakhir ini. Hampir ada penumpang saja itu 2.700, hampir 3.000 penumpang dalam 14 hari terakhir ini. Artinya cukup tinggi, dan hampir ada sekitar 4-5 OR, ya 4-5 OR, bahkan ada yang lebih pada setiap hari, sehingga kita juga kesulitan monitor
pada saat yang bersamaan juga resources kita terbatas untuk karantina wajib di Rusunawa. Kita punya 42 ruangan, tapi kapasitasnya mungkin idealnya itu paling 35, supaya jangan terlalu padat, dan juga karena kamar lain ditempati oleh tim medis. Nah, karena itu kebijakan yang kita sedang pikirkan ke depan ini, kita sedang rancang adalah karantina pada level kecamatan, pada level puskesmas. Ada beberapa titik desa yang nantinya itu menjadi sentral karantina berbasis kecamatan. Kita ingin meningkatkan kesadaran maupun partisipasi pemerintah desa. Artinya semua energi yang dikeluarkan untuk karantina pada basis level kecamatan ini nantinya pemerintah desa yang ikut mengambil bagian. Saya kira mungkin sekilas demikian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa, saya dan teman-teman yang lain bisa menjawab. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Presiden memberikan informasi gambaran tentang penanganan tugas COVID-19 dan setelah ini akan setelah 3 narasumber baru kita akan melakukan diskusi, karena itu Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan silahkan disimpan, yang mau mendaftar silakan sekali lagi di menu chat, silakan chatting untuk mendaftar di sana. Kita bisa mengangkat tangan. Selanjutnya untuk narasumber berikut memberikan kesempatan kepada Direktur RSUD BA, Dr. Adi, untuk memberikan penjelasan secara teknis bagaimana COVID-19, kemudian penanganan secara medis. Waktu menit disilakan. Mohon maaf, mungkin ada kendala teknis hingga Dr. Adi belum bisa tersambung. Karena itu untuk narasumber berikut kami berikan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rotendao, Bapak Diksel Aning, untuk memberikan gambaran dan informasi menyangkut pelaksanaan tanggap darurat COVID-19 yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Rotendao. Silakan Bapak Diksel. Pak Diksel disilakan untuk menyampaikan informasi menyangkut pelaksanaan penanganan tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Rotendao sampai sejauh ini seperti apa, Pak Diksel? Pak Diksel, bisa mendengar audionya cukup? Ya. Mungkin masih ada gangguan audio dari Pak Diksel, karena itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, saran, pendapat, kita masih terhubung dengan narasumber Asisten Administrasi Umum Bapak Jeremy Hani. Jadi silakan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin memberikan masukan dan saran atau pertanyaan ataupun informasi apa yang Bapak Ibu miliki, bisa disampaikan lewat kesempatan ini. Kebetulan sekali hadir bersama kita Bapak Asisten Administrasi Umum sebagai salah satu leader untuk di gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Rotendao, sehingga
informasi itu bisa langsung disampaikan dan kemudian bisa ada tindak lanjut penanganan. Dari Pak Ramli, Ibu Dince, Pak Aren mungkin ada informasi yang mau disampaikan. Ya. Teman-teman yang mau bertanya bisa mengangkat tangan. Atau mungkin secara bergiliran kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbicara. Mungkin ada informasi apa yang teman-teman peroleh di sekitar wilayah domisili teman-teman semua. Ramli Tutu, Pak Ramli bisa ya, nanti kami berikan kesempatan Pak Ramli. Mohon bantuan host untuk menghidupkan mikrofon. Ya, silakan. Pak Ramli mungkin sore. domisili di. Ya, selamat sore Pak Ramli. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, sore Pak Ramli mungkin Suara bisa saya terdengar? memperkenalkan diri. Oh Ya, iya, suaranya terdengar ya. perkenalkan nama saya Ramli dari Desa Kuli. Iya, Iya, sebenarnya saya cuma ingin mengikuti aktivitas di Zoom ini hanya untuk mengetahui perkembangan dari penyebaran kasus virus corona di Rotendao. Ya, sejauh ini yang kami lihat tingkat kesadaran masyarakat untuk mencegah penyakit ini sangat tinggi sekali. Untuk di wilayah Kuli sendiri, masyarakatnya itu lebih banyak aktivitas di luar ya, kecuali para petani yang mau tidak mau mereka ke sawah. Tapi selebih dari itu tingkat kesadaran masyarakat untuk mencegah virus ini tinggi sekali. Seperti itu saja mungkin. iya. Mungkin ada saran atau pertanyaan untuk ke Bapak Asisten yang sudah hadir juga bersama dengan kita di sini, atau mungkin Bapak Asisten kalau ada hal-hal yang mau disampaikan langsung, digali langsung dengan masyarakat di Kuli, kebetulan juga Ramli, masyarakat dari Kuli, sudah bergabung bersama kita, kami juga berikan kesempatan. Selamat sore Ramli. Selamat sore Bapak. Luar biasa, dari Kuli juga bisa bergabung ya. Iya. Ya, ini terima kasih nih bisa ambil bagian. Ya, kita berharap anak muda seperti Ramli bisa meneruskan, tetap memberi semangat kepada tetangga, saudara, dan lain-lain di Kuli supaya tetap waspada, tidak perlu khawatir, tapi tetap waspada. Saat ini penyakit ini masuk lewat orang maupun barang, sehingga artinya kalau kita sudah ketat dengan men-screening orang yang masuk ke Rote, jangan lupa juga kalau barang dibawa oleh penumpang dan lain-lain, pastikan itu juga bebas dari corona, karena kita tidak pernah tahu ya, kalau pakaian yang kita pakai di tempat lain itu bisa jadi sudah dihinggapi oleh virus, baik itu di tempat kita berkunjung maupun dalam perjalanan, khususnya dalam kapal ataupun pesawat. Dan itu sangat peluang penularan juga sama besar seperti yang terbawa orang. Saya pikir hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ramli. Oke, sama-sama Bapak. Mungkin satu pertanyaan dari saya. Ya, silakan. Ya, apakah di Rote sendiri sudah ada rapid test-nya untuk pasien yang ingin melakukan tes secara langsung di rumah sakit?
Ya, jadi rapid test itu memang dalam agenda kami, pemerintah, kami sendiri barusan dengan teman-teman di sini dan Ibu Bupati kami mencoba untuk menghitung, memahami kenapa perlu rapid test dan biaya yang harus kita pikirkan. Namun pada saat ini fokus kita masih pada menjaring orang dari area berisiko, kita lokalisir mereka sehingga warga Rote yang lain itu tidak terekspos dulu. Ke depan dan saya yakin itu langkah yang kita akan ambil. Memang saat ini kita sudah datangkan alat untuk rapid test, tapi jumlahnya sangat terbatas. Hanya ada 40 unit dan kalau satu orang itu harus tes 2 kali, maka itu hanya cukup untuk 20 orang. Jadi karena itu prioritasnya itu nanti bagi PDP, dan kita berharap yang sudah ada ini baik OR maupun ODP tidak ada yang berubah status ke PDP. Demikian. Jadi sekali lagi untuk saat ini kita belum bisa melakukan ini ya, memakai pendekatan mass rapid test ya, Ramli. Oh ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Asisten. Mungkin untuk Pak Ramli, saya minta informasi mungkin dari pengamatan Pak Ramli dalam 2 minggu terakhir, mungkin khusus di wilayah Kuli, apakah ada masyarakat atau pendatang baru dari luar daerah, dari Rote, atau tidak mungkin informasi yang Pak Ramli ketahui? Mungkin sejauh ini belum ada, Pak. Ya. Kemudian dalam pengamatan Pak Ramli, sejauh mana aparat desa terlibat untuk penanganan COVID-19 mungkin? Pengamatan Pak Ramli seperti apa? Oke, mungkin dari aparat desanya sangat aktif sekali untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya, misalnya kayak dilarang untuk membuat acara, perkumpulan atau lain sebagainya. Itu aktif sekali diberitakan sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan penyebaran virus ini juga luar biasa bagus gitu. Terus kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan setelah habis kegiatan juga dibuktikan dengan adanya kayak tempat-tempat cuci tangan di depan-depan rumah juga banyak sekali. Nah gitu. Ya. Di Kuli ada fasilitas umum seperti pasar atau apa? Pasar desa ada ya? Ada tapi ya pasar desa ada tapi ditutup. Oh, ditutup. Ya. Yang fasilitas Iya. umum lain yang belum ada. Iya. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Ramli? Oh, sudah cukup Pak. Makasih Baik, banyak. terima kasih. Mohon tetap bergabung. Ada masih beberapa narasumber, kalau bergabung nanti kita akan kasih waktu. Mungkin selanjutnya kita akan memberikan waktu ke teman-teman lain yang sudah bergabung. Namun sudah terhubung bersama kita Direktur RSUD Baah, Dr. Adi. Selamat sore Pak Dr. Adi. Halo, selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Pak Dr. Adi. Pak Dokter bisa mendengar suara saya? Halo, Pak Dr. Adi. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Dokter. Selamat bergabung di diskusi sore hari ini. Kita sudah satu materi, satu narasumber Bapak Asisten, dan ya kami mohon kesediaan waktu Pak Dokter meskipun dalam berbagai kesibukan akhir-akhir ini mungkin bisa berbagi informasi, berdiskusi bersama kita sore hari ini.
Karena itu kami berikan kesempatan ke Pak Dokter untuk memberikan informasi, gambaran menyangkut dengan COVID-19 sendiri seperti apa, kemudian penanganan secara medis di Kabupaten Rotendao seperti apa. Silakan Pak Dokter. Ya, selamat sore. Mungkin Pak Dokter ada gangguan teknis karena beliau lagi di jalan untuk pemantauan juga. Mungkin teman-teman yang sudah bergabung, Tri Umar, ada yang mau berpendapat, Ibu Dince, atau ya mungkin kita kasih kesempatan pertama Ibu Dince, silakan. Halo, selamat malam dari Kupang. Untuk semua yang di Rote, kita sekarang di Kupang, tapi sangat-sangat mengapresiasi pemerintah Rotendao dan semua jajaran yang sudah sangat bekerja, dan beta ikuti terus sih berita untuk penanganan COVID ini di grup Rote Bergerak. Itu sudah sangat baik dan terus dipertahankan. Cuma mungkin pertanyaannya beta, bagaimana konsen pemerintah ke beberapa masyarakat mungkin di sekitaran BAA yang pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan harian yang sangat bergantung dengan apa yang didapat hari ini, itu untuk kebutuhan makan minum mereka hari itu juga gitu. Apakah ada bantuan atau penanganan khusus bagi mereka atau sejenisnya gitu. Saya hanya ingin menanyakan itu, dan kalau sudah ada sangat baik, kalau belum mungkin saya sempat baca artikel ada yang di-share gitu kayak di satu daerah jadi ada posko, mereka bisa kayak orang-orang yang cukup mampu secara ekonomi, mereka bisa memberikan apa saja yang mereka mau membantu pemerintah, dan itu disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga di dalam pandemik ini ya mungkin ada yang kayak work from home tapi setiap bulan ada gaji kayak gitu, tapi ada juga saudara-saudara kita yang mereka sangat bergantung gitu dengan pendapatan harian. Mungkin itu dari saya. Semangat selalu. Terima kasih Ibu Dince. Mungkin ada pertanyaan. Ibu Dince, terima kasih mengapresiasi beliau terus mengikuti perkembangan di Rotendao kerja gugus tugas yang ditanyakan. Mungkin Pak Asisten nanti bisa memberikan jawaban. Kemudian teman-teman dan teman-teman di gugus tugas tentang ada tempat yang disediakan jika masyarakat ini berpartisipasi untuk membantu. Misalnya ada yang masyarakat bantu APD, apa yang dibantu, apakah ada posko, itu yang ditanyakan. Kemudian juga menyangkut dengan kompensasi yang diberikan terhadap pengusaha-pengusaha yang sementara dibatasi, apakah ada kompensasi atau kebijakan ekonomi seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi COVID ini dampaknya luar biasa ya. Upaya untuk mencegah dan mengendalikan COVID ini dengan alat Tapi pemerintah sangat sadar untuk itu, baik pusat maupun pemerintah kabupaten. Jadi saat ini kami dalam pendataan khususnya masyarakat
dengan ekonomi kecil, pekerja yang dirumahkan, live without pay, itu banyak sekali. Bahkan juga pedagang, penjual di pasar, dinas terkait, sosial, dan Bapenda sedang mendata mereka, dan kita akan memberi semacam bantuan, bentuknya itu belum ditetapkan, apakah berupa cash atau non-cash. Semoga dalam waktu dekat bisa kita realisasikan. Juga dari pemerintah pusat sudah ada berbagai kebijakan, termasuk peningkatan kebijakan yang seperti insentif maupun yang semacam tax holiday yang menghapus kewajiban para pengusaha, seperti kewajiban membayar retribusi dan juga kewajiban lainnya. Jadi dampak ekonomi itu tetap dipikirkan, dan kebijakannya itu sedang dalam proses dirancang untuk memastikan mereka yang berhak menerima itu bisa mendapatkannya. Saya pikir itu ya, Dince. Terima kasih. Saya, Pak Moderator, mungkin saya izin pamit dulu karena saya harus ada pertemuan dengan teman-teman pimpinan perangkat daerah di rumah jabatan malam ini. Selamat malam semua. Baik, terima kasih Bapak Asisten. Sudah mau bergabung bersama kami dalam kesibukan. Informasi buat teman-teman sekalian sudah tadi disampaikan Bapak Asisten bahwa ada rapat mendadak yang harus dilaksanakan sekarang terkait dengan COVID-19, sehingga Bapak Asisten harus menghadiri, termasuk Pak Direktur RSUD dan juga Kepala Bencana, sehingga sekarang semua sedang bergerak ke lokasi pertemuan di rumah jabatan. Karena itu kita bisa tetap berdiskusi karena masih bersama-sama dengan kita tim anggota gugus tugas COVID-19 Kabupaten Rotendao, ada Pak Sherwin, ada Ibu Rahma, Ibu Marlin, yang pertanyaan-pertanyaan teknis masih bisa kita diskusikan bersama. Mungkin ada yang masih mau menyampaikan saran pendapat. Pak Tri Umar, halo. Pak Tri Umar, mungkin Pak Tri Umar masih mendengar suara saya? Atau Ibu Febi? Teman-teman yang mau bertanya bisa mengangkat tangan. Ya. Sambil menunggu mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan chatting. Mungkin ada informasi secara teknis untuk teman-teman terkait dengan kita, lokasi karantina kita kan ada rusun, ada informasi yang dengan jumlah ODP yang sementara karantina di rusun atau seperti apa? Pak Sherwin, ada informasi buat teman-teman yang sedang bergabung? Ya, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa informasi yang pada malam ini ingin kami sampaikan terkait dengan data. Kita sudah punya data COVID-19 yang terupdate terhitung hari ini pukul 2 siang, yaitu orang yang diperiksa di rumah jumlahnya 471.
itu terdiri dari termasuk di dalamnya orang dari area risiko yang berjumlah 294 orang. Lalu orang dalam pemantauan jumlahnya 40. Nah, sejauh ini yang kita lakukan adalah apabila ada orang dari area risiko yang masuk ke rote, namun tidak bersedia atau tidak mematuhi aturan atau ketentuan yang ada, yaitu mereka mengisi lembar kartu kewaspadaan kesehatan secara tidak jujur dan ketahuan, maka sudah pasti akan dijemput lalu dikarantinakan di rusun. Nah, itu yang kita lakukan. Tetapi kita juga menjemput ODP yang ada untuk dikarantinakan juga. Tujuannya adalah supaya dapat memperketat pemantauan terhadap ODP yang ada. Sampai dengan saat ini sudah jumlah total orang yang diperiksa di rumah maupun ODP ini jumlah akumulatif. Artinya ada OR yang masuk rusun dan kemudian sudah keluar. Jadi totalnya baik OR maupun ODP itu sudah 80-an. Sekitar 83 kalau tidak salah. Nah, kebijakan kita ke depan, kita berharap kita memiliki sistem karantina terpusat, baik di tingkat kabupaten maupun juga di tingkat desa. Karena sampai dengan sejauh ini, Kemenkes juga sudah memberikan satu kebijakan, yaitu membuka ruang bagi para relawan di tingkat desa untuk bisa bergabung bersama dengan pemerintah desa, sama-sama bahu-membahu untuk mencegah COVID-19 di tingkat desa. Dengan ruang yang ada tersebut, maka kita berharap di tingkat desa bisa disiapkan anggaran untuk ada karantina terpusat di tingkat desa. Sehingga OR yang ada itu juga bisa dikarantinakan secara terpusat di desa. Harapan kami adalah setiap OR maupun ODP tidak dikarantina mandiri. Karena ini sistem karantina mandiri yang ada kurang efektif. Harapan kami adalah setiap orang bisa dapat dipantau oleh tenaga kesehatan. Jadi itu yang sedang kami lakukan dan harapannya ke depan akan kita lakukan. Sejauh ini memang yang informasi yang kami dapat, ada Desa Papela sudah memiliki SK tersendiri untuk gugus tugas desa, dan itu kita apresiasi. Harapannya ke depan, seiring dengan waktu, makin banyak lagi desa yang sudah memiliki SK gugus tugas, sehingga sistem karantina terpusat di tingkat desa akan tersebar di setiap desa yang ada di Kabupaten Desa. Ya, itu untuk sementara yang kita lakukan terkait dengan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Desa. Terima kasih Pak Sherwin dari gugus tugas pencegahan tentang COVID-19. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat atau bertanya, memberikan kesempatan, silakan mendaftar di menu chatting pada aplikasi. Di bawah aplikasi silakan dilihat menu chatting, silakan mendaftar. Mikrofonnya akan diberikan untuk berbicara atau bisa mengangkat tangan untuk ya. Selamat sore juga buat Dr. Chef Purnama yang sudah bergabung bersama kita dari Kupang. Terima kasih Dokter sudah bergabung bersama diskusi dengan tim
gugus tugas COVID-19, dan karena itu kami berikan kesempatan kepada Pak Dokter untuk memberikan informasi atau saran untuk kami di Rotendao. Silakan Pak Dokter. Halo, selamat sore Pak Dokter Asrif. Selamat sore Pak Dokter Asrif. Halo, selamat sore Pak Dokter Asrif. Halo, sore-sore. Ya, terima kasih Pak Dok. Oke, Terima kasih Pak Dokter. terima kasih. Ya. Saya pantau ini sambil praktek ya. Sambil praktek, minta maaf. Iya, Dokter, kami berharap ada mungkin informasi atau hal yang bisa dibagikan dengan kami dalam Iya. sore hari ini. Kami mau belajar. Kami mau belajar dari Rote yang luar biasa. Iya. Ya, Rote menginspirasi kami juga. Iya. Mungkin informasi di Kupang perkembangan penanganan COVID-19 seperti apa, karena kita tahu bahwa di Rote juga harus transportasi Rote kan tinggi. Halo Pak Dokter. Saya belum bisa online ya, minta maaf. Saya dengar aja dulu ya, minta maaf. Saya sambil praktek nih. Sambil tangani pasien. Saya dengar dulu ya. Minta maaf. Ya, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, kita diskusi sudah cukup panjang dan beberapa narasumber. Tadi sudah dengan Pak Asisten Administrasi Umum, Pak Jeremy Ane, dan kita masih menunggu Direktur RSUD PA bergabung, Dr. Adi. Selamat sore, Dr. Adi. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Terima kasih Dr. Adi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Untuk sore hari ini. Mungkin Dr. Adi sambil mungkin dalam perjalanannya. Iya, dalam perjalanan kami sedang mengambil sampel darah untuk dilakukan rapid test COVID-19. Terima kasih Dr. Adi, tetap semangat. Mungkin kami memberikan waktu Dr. Adi memberikan informasi kepada teman-teman sekalian yang diskusi ini terkait dengan secara medis penanganan COVID-19, apa yang sudah dilakukan sejauh ini, kemudian perencanaan ke depan yang dilakukan. Halo? Ya, Dr. Adi bisa. Ya, kami berikan kesempatan Pak Dokter untuk menyampaikan tentang bagaimana penanganan COVID-19 secara medis oleh Dinas Kesehatan dan RSUD PA. Ya, Pak Dokter. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak Dokter. Halo, Pak Janwes. Suaranya tidak bisa terdengar Iya. jelas. Pak Dokter, mungkin ada yang disampaikan, silakan bicara Pak Dokter, atau langsung bicara, kita bisa mendengar. Baik, COVID-19 adalah infeksi virus yang terutama menyerang saluran nafas, yaitu paru-paru, apabila mengakibatkan
mengakibatkan penyulut yang berat, maka akan dapat mengakibatkan yang disebut dengan gagal nafas. Selain itu, selain gagal nafas, dapat menyebabkan gangguan pada organ lain, pada keadaan yang kita sebut dengan sepsis, dan itulah yang membuat kemudian pasien jatuh ke dalam keadaan yang berat dan membutuhkan ventilator dan kemudian meninggal. Pada dasarnya terapi tata laksana terhadap COVID-19 adalah terapi yang sifatnya suportif, terdiri dari obat-obatan atau hal-hal yang mendukung atau meningkatkan daya tahan tubuh dan mendukung hemodinamik keadaan cairan dalam tubuh. Jadi yang paling penting pada pengobatan COVID-19 adalah meningkatkan daya tahan tubuh si pasien dan memberi waktu bagi tubuh untuk pulih dengan sendirinya. Pak Dokter. Halo? Halo Pak Dokter Hadi. Iya, mungkin masyarakat juga mau mendengar sejauh mana kesiapan dari RSUD BA untuk penanganan COVID-19 jika nanti suatu saat ada PDP atau bahkan pasien yang suspek atau seperti apa. Baik, terima kasih. Sejauh ini Rumah Sakit Umum Daerah BA menyiapkan diri dengan semaksimal mungkin dengan segala terbatasan, namun kami semaksimal mungkin menyiapkan untuk merawat PDP, pasien dalam pengawasan. Kami sudah menyiapkan ruang isolasi, ada 3 bed isolasi di RSUD BA dan 4 bed isolasi di fasilitas yang khusus kita sediakan untuk PDP. Kita juga terus melengkapi hal-hal yang terkait dengan penanganan PDP, termasuk obat dan alat perlindungan diri bagi nakes dan bagi pasien. Mungkin Pak Dokter ada langkah-langkah pencegahan ke depan mungkin untuk masyarakat bisa disampaikan. Kasih. Ya. Halo. Ya, Pak Dokter. Mungkin ada langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan oleh masyarakat selain kita tahu harus cuci tangan, menambah daya tahan tubuh. Mungkin ada hal-hal lain yang mau disampaikan untuk masyarakat supaya melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Ya, langkah pencegahan yang paling baik adalah berdiam diri di rumah dan menghindari kerumunan. Yang kedua, jaga imunitas tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat, makan makanan yang bergizi, cuci tangan sesering mungkin, dan menerapkan etika batuk apabila Anda sakit. Yang berikutnya, social distancing, menjaga jarak minimal 2 meter dari orang di sekeliling untuk mencegah apabila ternyata orang di sekeliling Anda sudah tertular COVID dan menularkan kepada diri Anda sendiri. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin masih ada yang mau berdiskusi dengan Pak Dokter. Saya mohon waktu sebentar, Pak Dokter masih bisa ya? Ya.
kami beri kesempatan Pak Tri Umar ada bergabung bersama kita narasumber Pak Dr. Adi. Silakan nanti Pak Tri ada yang mau disampaikan. Ya, selamat malam. Terima kasih. Ya. Selamat malam Pak Dokter Adi. Selamat menjalankan tugas. Selamat malam. Pak Dokter, ini kan saya dapat informasi, mungkin kita semua juga ini mempunyai banyak pertanyaan mengenai kalau dihitung berdasarkan statistik dengan cara tertentu itu kan juga dari pernyataan Ketua BNPB sendiri Bapak Doni Monardo itu menyatakan bahwa prediksi puncak dari corona ini adalah akhir Juni atau akhir Juli. Itu kira-kira penjelasannya seperti apa Pak Dokter? Apakah itu juga berlangsung secara nasional atau mungkin daerah tertentu memiliki perhitungan sendiri mengenai puncak dari COVID-19 ini? Karena ini di masyarakat kita ini selalu, kita dari orang-orang kesehatan selalu ditanya ini, kira-kira sampai kapan keadaan seperti ini berlangsung, karena terus terang sangat-sangat ini apa namanya, mengganggu aktivitas kita yang sehari-hari itu Pak Dokter. Jadi mohon ini kalau dari untuk wilayah kita di Rote sendiri itu kira-kira apakah sama juga seperti pernyataan dari Ketua BNPB itu Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Saya belum membaca dengan detail tentang pernyataan atau studi yang berdasarkan pernyataan dari Pak Doni Monardo, Ketua BNPB. Tapi pada prinsipnya, hasil itu pasti dibuat berdasarkan studi atas tren peningkatan kasus COVID-19 secara nasional. Kalau kita analisis atau lakukan subanalisis dari setiap daerah, maka seharusnya tidak bisa digeneralisir. Pada daerah yang sudah terjadi yang endemisitasnya tinggi, maka tidak akan sama dengan daerah yang endemisitasnya rendah. Kita di Rote, ini puji Tuhan, kita bersyukur saat ini belum ada kasus yang kita nyatakan PDP atau positif. Hal ini akan berbeda dengan Jakarta misalnya yang sudah dinyatakan ada yang positif dengan penyebaran yang luas. Artinya, kalau secara nasional dihitung, maka betul studi itu dan hasilnya seperti yang sudah dipublikasikan. Namun apakah itu bisa dipakai sebagai patokan untuk di setiap daerah? Menurut saya tidak. Karena setiap daerah punya variasi dengan tingkat endemisitas yang berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin ada teman-teman lain yang mau berdiskusi langsung bersama kita, bersama kita Pak Dr. Adi, Direktur RSUD BA. Silakan untuk yang mau bicara bisa mengangkat tangan. Ada mungkin dari Mas Tri, mungkin masih ada yang mau ditanyakan ke Pak Dokter atau disampaikan? Untuk sementara cukup dulu Kak. Ada pertanyaan-pertanyaan sudah terwakili oleh penanya yang sebelumnya juga, banyak yang sudah terwakili. Makasih. Ya, terima kasih Pak Tri yang sudah bergabung bersama kita. Teman-teman yang lain yang sudah bergabung, mungkin ada yang mau bicara, silakan mengangkat tangan atau open chatting di menu chatting. Kemudian
masih bergabung bersama kita Dr. Asep. Dr. Asep sedang menangani pasien juga, tetapi terima kasih ada bergabung bersama kita. Jika ada yang mau disampaikan, Dr. Asep berbagi pengalaman dengan kita bagaimana situasi penanganan di Kupang. Halo, malam. Ya, malam Pak Dokter. Iya, saya di Maumere, bukan di Kupang ya. Saya di Oh ya, Maumere. mohon maaf ya. Jadi Terima Maumere, kasih sudah bergabung iya, iya. bersama. Saya di RSUD Dr. Chuck Cornell Hiller, salah satu dari 132 rumah sakit terujukan COVID-19 ya. Ya, apa ya? Saya sebenarnya lebih mau belajar nih, mau belajar dari teman-teman di Rote, karena saat ini terus terang tadi Dokter Adi sudah bilang pengobatan belum jelas, lebih ke suportif. Kalau pengobatan belum jelas, kita harus fokusnya di pencegahan. Jadi saya lihat SK Bupati sudah sangat fokus ke pencegahan. Jadi saya malah mau belajar bagaimana itu akhirnya. Jadi bagaimana masyarakat yang mau masuk ke Pulau Rote betul-betul dilindungi, ditunggu di Tenau, ditunggu di El Tari, yang ODP dimasukkan ke Rusunawa dan sebagainya. Ini salah satu ini sebentar lagi kami terus terang, saya di Flores juga dan di tempat lain sedang bersiap menerima arus mudik. Ini tanggal 6 kalau nggak salah ada kapal yang masuk ke Maumere sekian ratus orang. Nah ini potensi yang luar biasa, bisa saja mereka selain membawa oleh-oleh lain juga membawa virus corona. Ya. Sehingga sebetulnya kalau dengan pencegahan yang benar, sebenarnya kita sudah tahu penularannya. Penularannya kan lewat droplet dan kontak. Ya sudah dimainkan di situ saja. Sebab kalau sudah sakit dan berat itu agak repot. Karena sekali lagi tadi Dr. Adi sudah nyampaikan bahwa kita hanya suportif. Ya, memang ada obat-obatan, masih dalam penelitian. Ya. Sehingga dalam keadaan seperti ini kita harus 100% fokus di pencegahan. Ya, apalagi untuk kita di NTT yang ya infrastruktur kesehatannya tidak sebagus di Jakarta misalnya. Fasilitas jumlah rumah sakitnya aja terbatas. Kalau pasiennya banyak apa bisa menampung? Kalau di rumah sakit Jakarta kan swastanya banyak, pemerintahnya banyak, ya. Sehingga 4 langkah yang dilakukan kalau menurut saya di pencegahan adalah physical distancing, social distancing, jaga jarak. 1, kedua, cuci tangan sebelum memegang wajah dan cuci tangan setelah memegang benda yang tidak jelas sterilitasnya. Kemudian pakai masker, semua pakai masker, kita gotong royong bikin masker. Dengan memakai masker, kita melindungi sesama, sesama melindungi kita. Dan terakhir, ini yang sulit dan sudah dilakukan di Rote adalah adanya rusunawa. Jadi kalau ODP, karantina mandiri di situ. Sebab kita tahu karantina di rumah mungkin agak sulit, terutama kalau dia pulang kampung, rumahnya terbatas, rumahnya kecil, bagaimana mau jaga jarak di rumah. Kalau kamarnya 1, bagaimana yang baru datang bisa dikarantina di rumah sendiri. Nah ini kemudian dengan adanya rusunawa itu tentu akan menjamin disiplin atau terlaksananya karantina mandiri. Jadi kita sedang mendorong beberapa daerah, misalnya ND, saya lihat di televisi, di berita bahwa nanti yang datang dari kapal akan ditaruh di karantina di lapangan sepak bola itu katanya saya dengar. Kumpulkan di sana 14 hari, yang akhirnya gejala
periksa, yang tidak gejala pulang dan sebagainya. Kalau di rumah, menurut saya akan sulit. Bayangkan orang mudik, sudah setahun, 2 tahun tidak ketemu orang tuanya. Masa tidak peluk orang tuanya? Nunggu 14 hari baru peluk orang tuanya. Itu agak sulit. 14 hari ketemu adik, kakak, keluarga itu akan sulit sekali dia melaksanakan karantina mandiri yang disiplin dan benar. Jadi itu saja mungkin sementara apa saya sharing sambil saya menunggu nanti gimana kira-kira tantangan pelaksanaan di Rote selama ini setelah keluarnya SK Bupati tanggal 24 Maret ya kalau nggak salah. Berarti ini sekitar sudah 6 tambah sudah 10 hari berjalan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter sudah berbagi informasi dengan kami. Mungkin kalau di Maumere sendiri Pak Dokter sudah ada berapa banyak PDP atau minta maaf ini pasien saya datang lagi. Kita break dulu ya. Oh, saya iya. layani pasien dulu. Silakan dilanjutkan, Dokter. Baik Bapak dan Ibu yang masih bergabung, jika ada yang masih memiliki pertanyaan atau ingin memberikan saran masukan, kami silakan masih bergabung bersama kita, Direktur RSUD Mbak A, Dr. Adi. Jika teman-teman tidak ada hal yang disampaikan, maka mungkin kami memberikan kesempatan sekali lagi untuk Pak Dokter jika ini closing statement-nya atau himbauan untuk masyarakat di Rotendao sebelum nanti kita bisa lanjut. Baik, terima kasih untuk kita semua yang sudah bergabung. Saya sebelum closing statement ada satu pertanyaan tadi dari Pak Dr. Asep tentang bagaimana tantangan pelaksanaan di Rote setelah peraturan Bupati sebenarnya, peraturan Bupati nomor 10 tahun 2020 yang diundangkan tanggal 23 Maret kemarin. Tentu di lapangan sangat banyak tantangan yang kami hadapi. Yang paling penting adalah ketidaktaatan masyarakat atas himbauan atau protokol sosial maupun physical distancing, termasuk isolasi di rumah bagi OAR, bagi orang dari area risiko. Yang kemudian berikutnya adalah seiring dengan sentralisasi isolasi dengan ODP ditempatkan di rusun, maka rusun mulai penuh dan untuk memberi efek jera bagi OAR yang tetap datang atau tidak taat terhadap isolasi rumah, kami juga tempatkan di rusun dan sehingga sekarang mulai over capacity. Yang akan kami kerjakan berikutnya adalah kami tetap melakukan sentralisasi, namun bukan lagi secara tingkat kabupaten, tapi di tingkat desa. Ini merespon peluang terjadinya ketidakcukupan rusun saat arus balik yang beberapa saat ke depan ini akan kita hadapi. Apalagi arus masuk dari tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya bertugas bekerja di luar negeri, yang kemudian kembali dan mau tidak mau harus kita terima. Nah, ini akan kami kerjakan sentralisasi isolasi atau isolasi sentralisasi di tingkat desa dan kelurahan. Jadi setiap desa dan kelurahan akan menyiapkan tempat isolasi tersentral, terpusat, bisa menggunakan sekolah yang sudah kami kerjakan sekolah di rumah atau rumah-rumah ibadah.
untuk OAR, untuk orang yang datang dari area risiko. Strategi ini kami pakai supaya memudahkan, pertama, supaya mengurangi beban di rusun, yang kedua mengurangi kontak orang dari area risiko dengan keluarganya, sehingga tidak tercipta orang yang berisiko, orang baru yang berisiko untuk tertular, dan ketiga membagi beban penanganan COVID ini ke tingkat pemerintah desa dan kelurahan. Ini yang strategi yang akan kita kerjakan ke depan ini menyikapi tingginya arus mudik. Sebagai closing statement, untuk kita semua, untuk teman-teman di Rote, maupun senior saya dan guru saya, Dr. Asep di Maumere, yang pertama kita harus tetap semangat, karena cuman itu yang kedua, daerah kita mari kan dengan terus memberi masukan bagi pihak-pihak berwenang untuk selalu memperbaiki diri. Sekali lagi, COVID ini tidak kita rencanakan untuk datang dan kita tidak pernah mempersiapkannya, maka yang penting adalah kita bekerja dengan cepat, memutuskan strategi dengan cepat dan menerapkannya dengan cepat. Apakah ada yang salah dari kecepatan itu? Pasti ada yang tidak sempurna. Namun, karena kita mulai cepat, kita ketahui ada yang kurang atau ada yang salah cepat, maka kita perbaiki juga dengan cepat. Berperang dengan wabah ini kita tidak bisa sempurna. Yang penting cepat dulu, eksekusi dulu, kalau salah kita perbaiki lagi. Physical distancing, social distancing, cuci tangan, pakai masker, jaga daya tahan tubuh, tetap semangat. Oke, terima kasih Dr. Adi. Nah, untuk kesempatan terakhir, teman-teman, kalau sudah cukup, maka kita akan mengakhiri diskusi kita sore hari ini. Beberapa poin kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Dr. Adi itu bisa menjadi pegangan untuk kita, kemudian juga yang sudah disampaikan oleh asisten Pamaturi pada kesempatan pertama, bagaimana langkah-langkah pemerintah daerah menjadi ya, baik, terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis yang melanjutkan bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak Asisten pada kesempatan pertama tadi, bahwa tentu pemerintah daerah dengan semua stakeholder, Forkopimda dan semua lapisan masyarakat, tokoh agama terus akan bergandengan tangan untuk bagaimana mencegah COVID-19 di Kabupaten Rotendao, karena sesuai dengan yang disampaikan Dr. Adi maupun Dr. Asep bahwa langkah terbaik kita adalah mencegah, karena secara medis kita belum siap untuk menghadapi semua. Lebih baik mencegah ini dengan berbagai saran-saran yang sudah disampaikan. Saya cuma mencatat satu, bahwa modal utama kita adalah semangat, karena itu yang kita miliki, modal terbesar yang kita miliki, dan terus untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, mungkin berbagai
kebijakan yang dikeluarkan oleh gugus tugas Rotendao membuat kita merasa sedikit dibatasi, tetapi untuk kebaikan bersama, untuk aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, peribadatan, aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, semuanya dibatasi, tetapi semuanya itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Rotendao. Saya ingin membagikan sedikit catatan dari salah satu presiden di Amerika Latin, Presiden El Salvador, Nayib Bukele. Dia ketika mengambil kebijakan yang tidak populis dengan berbagai pembatasan sosial, kemudian dikritik. Dan satu hal yang disampaikan bahwa saya tahu ini akan dikritik, namun mari kita tempatkan diri seperti di Italia. Di Italia pasti berharap mereka sudah melakukan ini sebelumnya. Sistem layanan kesehatan kita tidak setingkat dengan Italia atau Korea Selatan. Itu disampaikan oleh Presiden El Salvador. Nah, kita jauh, Rotendao jauh daripada El Salvador. Karena itu kalau mereka sudah berpikir seperti itu, saya pikir Rotendao juga perlu melakukan langkah-langkah pencegahan supaya kita tidak perlu berperang dengan penanganan, tetapi cukup pada tahap pencegahan. Mungkin demikian yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita sore hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Kita tetap akan melaksanakan diskusi pada kesempatan berikut dengan berharap semua narasumber itu akan bergabung. Tapi dalam situasi yang darurat seperti ini memang sulit untuk kita memprediksi teman-teman di gugus tugas karena pada waktu-waktu tertentu akan dipanggil untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk rapat yang sekarang sedang dilaksanakan juga oleh Pak Asisten. Demikian yang dapat diskusikan malam hari ini. Sekian dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih untuk semua tim yang telah bekerja sama, Ibu Rosa, Pak Serwin, Ibu Rahma, Ibu Marlin, dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Rotendao. Sekian dan terima kasih. Tuhan menolong memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam.